Terpuji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selama kita bertemu kembali untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah raya pada pagi ini. Baik Bapak Ibu, mari kita seberapa yang ada, kita mulai saja ibadah kita pada saat ini. Dan kami undang Bapak Ibu semua untuk berdiri bersama-sama. Mari kita mengundang kuasa Roh Kudus senantiasa boleh mengurapi setiap kita, sehingga kuasa iblis pun tidak mampu merampas sukacita kita pada saat ini. Biarlah sukacita Allah tetap ada dalam kita. Dan kita sepulang pun dari sini, kita boleh membawa sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Angkat kita pujian pertama, yaitu sebab anugerah.
Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, sungguh bersyukur, kami terima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami ya Tuhan. Sungguh kami akui Tuhan, kalau kami ada hingga saat ini Tuhan, semua karena kasih dan anugerah-Mu semata Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih kepada Engkau, dan kami percaya kasih-Mu senantiasa akan selalu ada, akan selalu mengalir kehidupan kami, setiap orang-orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pada pagi yang indah ini Tuhan. Sebagai bukti, oh Tuhan Yesus, kasih Engkau kepada kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Lewat pujian kami ya Bapa, lewat penyembahan kami Tuhan, kiranya boleh semua berkenan di hadirat Engkau ya Tuhan. Kami rindukan pada saat pagi ini Tuhan, kuasa-Mu boleh menguasai setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh benar-benar fokus, kami boleh benar-benar layak Tuhan dalam kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Sehingga Bapa, kami pada semua yang di tempat ini, kami boleh mengalami sukacita, kami boleh mengalami berkat yang luar biasa dari Tuhan datangnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Bapa, kami boleh menyerahkan ibadah kami pada pagi ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Roh Kudus, berkaryalah Engkau, bekerjalah Engkau Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih. Kita patut bersyukur saudara, dan seharusnya kita harus bersyukur kepada Tuhan, sebab kita punya Allah yang baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya bagi semua kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Haleluya. Dengan hati bersuka rasa, kami
Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Kita pujikan dengan meriah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Lemahnya dengan hati bersyukur ke dalam pengantarannya, dengan hati bersuka-cita dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya beribu padanya. Haleluya. Akan bersorak-sorak. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pengantarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya beribu padanya. Haleluya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, Bersyukurlah pada Tuhan. kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia Bersyukurlah. Amin. Beri kemuliaan meriah bagi Tuhan Yesus Allah kita. Amin. Dipersilakan duduk. Haleluya. Kita aminkan saudara bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Oleh karena itu saudara, kita yang masih ada, mari kita jangan bersandar pada pikiran kita sendiri. Jangan bersandar pada akal budi kita sendiri. Mari kita belajar bersandar kepada Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia akan selalu ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sambut yang berikutnya. Kita belajar lagu baru saudara, dalam bahasa Jawa yang artinya bersandar pada Tuhan. Sumene marang Gusti. Amin. Gusti Yesus Tatap saat resnani, nyanyi dirimu kepada Tuhan hati.
Bapak Ibu kami undang berdiri. Sumpene marang Gusti Haleluya. Gusti Yesus kang tansah tresnani Senajan uripku kepatatu ning ati datang kuciwa Gusti Yesus nawai sekali lagi. Sumpene tamporaku uripe iman kudune katilau Haleluya. dalan pada cuma wis ning arepmu Ganti aspane Gusti Yesus Haleluya. saya maju Haleluya. saya tresno saya maju saya tresno Gusti Yesus saya maju saya tresno saya maju saya tresno Gusti Yesus Haleluya. Sumpene marang Gusti Haleluya. Gusti Yesus kang tansah tresnani Senajan uripku kepatatu ning ati datang kuciwa Gusti Yesus nawani Haleluya. Sumpene tamporaku uripe iman kudune katilau dalan barang cuma wis ning arepmu Ganti aspane Gusti Yesus nawani Haleluya. Saya maju. saya maju Haleluya. saya tresno saya maju saya tresno Gusti Yesus saya maju saya tresno saya maju saya tresno Gusti Yesus Sekali lagi saudara kita belajar. Sumpene marang Gusti Haleluya. Gusti Yesus kang tansah tresnani kepatatu ning ati datang kuciwa Gusti Yesus nawani Sumpene
Persilakan duduk. Benar saudara, mari kita bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan pasti campur tangan di satu kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kur kaum ibu, kami persilakan.
Haleluya, puji Tuhan, pujian boleh memberkati kita. Dan pujian dari kaum wanita boleh menjadi inspirasi dalam kehidupan kita saudara. Kita bersatu seiman dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih pujian selanjutnya sambil memberi persembahan kepada Tuhan. Kita akan angkat pujian kita. Jangan kamu khawatir. Sebentar kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Biarlah kita senantiasa pada saat ini kami boleh fokus akan setiap firman Tuhan. Sehingga setiap firman yang Tuhan disampaikan oleh hambanya benar-benar boleh kita pahami dan kita mengerti. Dan boleh menjadi motivasi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau.
pujikan. Berikanlah kehidupan kita saudara bagian tanah yang kering yang selalu merindukan akan siraman air. Biarlah pagi ini mari kita persiapkan hati kita. Biarlah air surgawi yaitu firman Tuhan boleh menyirami setiap hati kita, sehingga kita boleh menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami, boleh menghasilkan buah yang banyak bagi kemuliaan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Haus makan Engkau, rindu selalu. Ya benar Tuhan, Hadirmu di hidupku, kami rindu Kau pulihkan. pulihkan jiwaku. Habislah air mataku, Kami rindu. kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita, buka hati kita. Biarlah Roh Kudus senantiasa boleh bekerja dalam kehidupan kita, boleh memperbaharui dalam kehidupan kita, memulihkan setiap keadaan kita saudara, sehingga kita boleh menjadi umatnya yang berguna bagi Tuhan. Terima kasih. Mari kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Kami minta Ibu Diana Carolina menaikkan doa untuk firman Tuhan. Waktu berikan pada hambanya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Yesus. Kami ada pagi hari ini hanya karena kemurahan Engkau ya Bapa. Bapa di sorga, biarlah pujian kami menyenangkan hati Engkau Yesus, dan memberi kekuatan kepada setiap kami yang datang pada pagi hari ini, memberikan kesegaran, mengalirkan suasana dan kebahagiaan pada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Engkau menyucikan hati kami. Engkau mengurapi sebentar yang akan Engkau percayakan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Yesus. Bapa di sorga, kami serahkan kebaktian ini. Kiranya hanya Roh Kudus-Mu ya Bapa yang memimpinnya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Saya beri judul sesuai dengan apa yang tertera di layar. Menerima untuk mengembalikan. Ya, menerima untuk mengembalikan. Ya, sepertinya ini sesuatu yang kontras, yang ada pertentangan di dalamnya. Namun ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kita buka ayat pokok kita. Mazmur 40 ayat yang ke-6. Mazmur 40 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 40 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ini merupakan doa dan syukur yang Daud naikkan kepada Tuhan, karena dia merasa, dia mengalami, dia menikmati
banyak sekali segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Daud. Ya, bukan hanya perbuatan Tuhan, tetapi ya perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu, ya, kehendaknya Tuhan nyatakan atas hidup Daud, sehingga Daud dapat mengatakan tidak ada yang disejajarkan dengan Engkau. Kita harus mengerti bersama bahwa tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Tuhan Allah kita. Ya, Daud berusaha untuk mengembalikan apa yang Allah telah lakukan kepadanya dengan cara memberitakan, dengan cara mengatakannya. Namun Daud menyadari atas segala kelemahannya bahwa terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ya. Apakah saudara dan saya mengalami hal yang sama seperti Daud alami pada ayat pokok kita? Ya, banyak yang Tuhan telah perbuat atas hidup saya dan saudara. Mari kita buka slide berikutnya. Ya. Ini adalah gambar laut mati. Perhatikan laut dan sebelah kanan kirinya, ya, atau daratannya. Laut mati ini adalah titik terendah di bumi ini, di seluruh dunia. Titik terendah di bumi. Letaknya kurang lebih 450 meter di bawah permukaan laut. Ya. Kalau biasanya ketinggian itu diukur dari titik nol laut. Nah, kalau Malang ini tingginya kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut. Tapi kalau laut mati ini letaknya kurang lebih 450 meter di bawah permukaan laut. Nah, jadi ini disebutkan titik terendah di bumi. Kita buka slide berikutnya. Nah, ini adalah Danau Galilea. Perhatikan airnya dan perhatikan lingkungan sekitarnya. Saya belum pernah ke sana. Ya, tapi ini ada foto-foto, ada video-video yang ada di media sosial, di internet banyak sekali. Slide berikutnya. Ini adalah Sungai Yordan. Ya, banyak sekali mujizat yang Tuhan perbuat di dalam sungai ini. Sungai Yordan ini adalah satu-satunya sumber yang mengairi laut mati dan Danau Galilea. Jadi baik laut mati maupun Danau Galilea mendapatkan aliran air dari satu sumber, Sungai Yordan ini. Tadi saya sudah sampaikan, mari kita perhatikan sekelilingnya. Kita kembali ke mundur ya, laut mati. Mengapa disebut laut mati? Ya karena ini titik terendah di bumi, jadi letaknya di bagian dalam, di bawah. Dan laut mati menerima aliran dari Sungai Yordan. Disebut laut mati karena tidak ada kehidupan di dalamnya. Bahkan sekelilingnya pun itu kering. Yang menjadi keunggulan dari laut mati itu lautnya indah sekali. Lautnya indah sekali, satu-satunya tempat di muka bumi yang bebas polusi. Saudara bisa baca di internet. Ya. Tapi sayangnya enggak ada kehidupan. Karena dia hanya menerima aliran dari Sungai Yordan, dia tampung. Enggak bisa untuk ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, barat, timur untuk terus mengalirkan airnya. Sehingga laut mati. Laut mati ini hanya menerima,
sehingga kadar garamnya sangat tinggi dan tidak bisa dijadikan untuk garam. Saking sangat asinnya diolah jadi garam nggak bisa. Nah, para wisatawan biasanya ada di Laut Mati itu untuk berenang. Ya, saudara dijamin tidak akan tenggelam. Sedalam apapun saudara berenang nggak akan tenggelam. Ngambang, ngapung malah. Tidak ada biota laut, tidak ada kehidupan di dalamnya. Dia hanya menerima. Dari sungai Yordan. Danau Galilea. Beda dengan Danau Galilea. Atau disebut kalau nggak salah Laut Tiberias. Dia mendapatkan aliran dari sungai Yordan. Namun dia terus alirkan airnya ke tempat-tempat lain. Dialirkan sehingga banyak kehidupan baik di dalam air maupun di darat. Menjadi tempat wisata yang menarik. Dan banyak kehidupan di dalamnya baik kehidupan manusia, kehidupan hewan di darat maupun kehidupan hewan di laut. Dan pelayanan Yesus sebagian besar berpusat atau berkutat di sekitar Danau Galilea ini. Karena banyak orang yang merasakan manfaatnya dari Danau Galilea. Sumbernya sama, Sungai Yordan. Sama satu sungai memberikan dua aliran kepada Laut Mati dan Danau Galilea. Nah, mari kita masuk dalam pendahuluan dari gambar, dari pengertian ini. Slide berikutnya. Nah, ini perbandingannya ya, walaupun nggak jelas. Yang situ Danau Galilea, yang sini Laut Mati. Memang tidak ada kehidupan. Ya, pendahuluan. Setiap kita menerima yang terbaik dari Allah. Berdasarkan kemampuan dan kapasitas kita. Perhatikan, setiap kita menerima yang terbaik dari Allah. Sumbernya satu Allah. Sumbernya satu Allah. Yakobus katakan setiap pemberian yang terbaik dan anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa segala terang, daripadanya, dari Allah, tidak ada pertukaran atau bayangan atau samar-samar. Jadi apa yang kita terima itu real, nyata, bisa diterima dengan logika dan itu the best, terbaik. Namun kita lihat, klik berikutnya. Inputnya sama, yang diterima sama, belum pindah, mundur sih. Inputnya sama dari Allah, namun outputnya, keluarnya berbeda. Maka dari itu mengapa Alkitab mencatat ada Laut Mati, ada Danau Galilea dengan sumber satu dari Sungai Yordan itu untuk memberi pelajaran kepada saya dan saudara. Kita terima input yang sama, menerima dari sumber yang sama Allah. Tetapi kenapa keluarnya berbeda? Ada yang menjadi tanda kutip Laut Mati, ada yang menjadi Danau Galilea. Ada yang hanya ingin maunya menerima. Akhirnya menjadi Laut Mati. Tidak ada kehidupan, tidak ada dampak yang dihasilkan. Tetapi ada yang menerima dari Allah dan menyadari itu bahwa apa yang telah kuterima dari Allah ini harus kukembalikan. Harus kuberikan. Baik kepada Allah, kepada manusia yang lain sehingga terjadi yang namanya sebuah kehidupan
yang hidup, kehidupan yang bermanfaat, berguna, berfaedah. Ini pelajaran buat kita. Nah, sekarang namun yang terpentingnya, klik berikutnya, bagaimana kita menerima dan mengembalikannya kepada sang pemberi. Klik aja langsung, klik-klik gitu ya. Namun yang terpenting bagaimana kita menerima dan mengembalikannya kepada sang pemberi. Ingat, klik berikutnya, kita hanya pengelola. Kita hanya pengelola. Berkat jasmani yang kita terima itu kita hanya pengelola. Berkat rohani pun yang kita terima pun itu kita hanya pengelola. Berkat uang kita pengelola. Bukan pemilik sepenuhnya. Berkat kekayaan materi, kita pengelola. Bukan untuk kita nikmati sendirian, maaf kata, secara rakus. Berkat rohani pun juga sama. Ketika rohani kita naik, rohani kita dewasa, Paulus katakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, engkau yang sudah dewasa, tolonglah yang lemah imannya. Jadi bukan kesempatan untuk sombong-sombongan rohani. Saingan-saingan secara rohani, oh aku paling hebat, oh aku paling penuh kuasa, oh aku paling penuh urapan, penuh mujizat. Tumpang tangan sembuh, pendeta A tumpang tangan lah kok tambah mati. Ya. Itu saudara, kita hanya pengelola. Mari yang kita terima, kita harus kembalikan kepada sang pemberi. Jangan merasa eman. Kalau merasa eman, berarti yang menerima pemberi siapa, yang menerima siapa. Kadang-kadang kan kita eman, sayang. Nah, mari kita lihat contoh berikutnya. Daniel DKK, Daniel dan kawan-kawan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita lihat slide berikutnya. Klik. Kita lihat karir Daniel. Dalam Daniel pasal yang pertama. Dimulai dari seorang buangan. Bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, maka dibuanglah ke negeri Babel selama 70 tahun. Dijajah oleh bangsa Babel. Dan Daniel memulai karir kehidupannya beserta dengan teman-temannya saat dia sebagai seorang buangan, bukan pejabat tinggi, orang jajahan. Nah, dalam komitmen Daniel, namun di tengah-tengah jajahan itu, Daniel punya komitmen yang dahsyat, yang menjadi titik tolak bagaimana dia terus mengalami kenaikan dalam hidupnya. Yaitu dia berkomitmen untuk tidak makan makanan yang sama raja makan. Karena dalam pemerintahan Babel, baik raja maupun masyarakatnya itu akan makan makanan yang diolah, yang dimasak setelah mereka persembahkan kepada Dewa Bel, yaitu namanya Dewa Bel. Jadi masak banyak terus dipersembahkan sebagai pemujaan kepada Dewa Bel. Setelah ritual ibadah selesai, ya menurut tata cara itu, penyembahan berhala, barulah mereka makan. Tapi Daniel berkata, jangan, saya tidak mau makan sama seperti yang raja makan. Yang juru masaknya dipercaya raja bingung lah, terus kamu mau makan apa? Makan saja sayur dan air putih. Artinya gini saudara, Daniel itu mau menolak
apa yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan prinsipnya Tuhan. Dia berani menolak. Dia berani menentang. Ya. Yang tidak sesuai prinsipnya Tuhan harus berani, saudara kita. Ya. Supaya apa? Disitulah titik Daniel. Mari kita lihat slide berikutnya. Berkat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam Daniel pertama ayat 9-17, Tuhan mengaruniakan kasih dan sayangnya. Allah memberikan kepada Daniel kasih sayangnya. Kalau Tuhan sudah memberikan kasih sayangnya, karena Tuhan itu kasih, ya, God is love, Allah adalah kasih. Berarti itu sama dengan Allah memberikan dirinya sendiri untuk Daniel. Kasih sayang yang dari Allah melimpah dalam diri Daniel yang menyebabkan orang pun juga menaruh kasih sayang kepada Daniel. Dan ayat yang ke-17, Tuhan memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi setelah merasakan kasih sayang Tuhan, kasih karunia-Nya, maka Tuhan memberikan karunia-karunia yang lain kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita lihat kurvanya semakin naik. Kemudian karir berikutnya pada pasal yang kedua, dia sebagai penterjemah mimpi. Di saat orang lain tidak bisa menerjemahkan mimpi Nebukadnezar. Mimpi Nebukadnezar ini dia bermimpi tapi dia lupa apa mimpinya. Seringkali kan gitu, aku ingin ngipi tapi lali ngipi apa ya celukno Daniel, saudara, supaya diterjemahkan. Nah, mari kita lihat berikutnya. Nah, pasal 1-6. Kapasitas Daniel terus ditambah Tuhan. Dari seorang buangan menerjemahkan mimpi, dikaruniai jubah ungu. Bukankah jubah ungu itu tanda sebagai seorang raja? Diangkat dalam kedudukan yang tinggi sampai pasal 6. Tetapi kalau saya membaca dari kitab Kejadian, ya, tokoh-tokoh perjanjian lama, hanya Daniel dan teman-temannya yang tingkat kerohaniannya itu terus naik. Jabatan jasmaninya dia terus naik, berkat jasmaninya naik, berkat rohaninya naik. Tidak pernah dicatat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego jatuh dalam dosa. Beda dengan Daud. Daud di awal-awalnya sejak muda dia naik. Ketika melihat perempuan mandi. Yang patut disalahkan ini yang bangun rumah apa sungainya? Kok rumahnya di atas sungai? Perempuan mandi, dia jatuh dalam dosa perzinahan dan pembunuhan. Naik, jelek, turun. Salomo apalagi? Tuhan menyatakan apa? Tidak ada raja yang sebelum engkau dan yang sesudah engkau dalam hal segalanya. Ketika Tuhan berkati dengan limpah. Istrinya 700, gundiknya 300, 1000. Jatuh. Tapi beda dengan Daniel dan kawan-kawannya. Tuhan terus menambah kapasitas dalam Daniel. Namun, ya, di tengah-tengah kapasitas berkat yang diberikan Daniel yang semakin ditambah-tambahkan, Daniel dan kawan-kawan juga memperbesar kapasitas
dirinya untuk Tuhan. Jadi dia terima, penerimaan yang dia terima malah justru mendorong dia untuk memperbesar kapasitas dirinya bagi Tuhan. Jadi berkat yang dia terima, jabatan yang dia terima tidak membutakan matanya, tidak membutakan mata rohaninya. Tapi justru kapasitas dirinya untuk Tuhan juga semakin diperbesar. Nah, Daniel pasal 6 ayat yang ke-11, next berikutnya. Nah, sudah menjadi ayat yang kita ketahui. Saat itu dia sudah ada di jabatan yang paling tinggi. Jabatan yang paling tinggi. Kesibukan, ya gaji, keputusan-keputusan yang harus diambil dalam pemerintahannya sebagai seorang jabatan tidak menghalangi dia untuk berdoa. Tidak menghalangi dia untuk bersekutu dengan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukannya yang super duper sibuk. Karena komitmennya sejak dari awal untuk menguduskan dirinya dengan Tuhan. Enggak mau mencemarkan dirinya dengan dosa. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah jabatan yang bergelimangan, kepercayaan yang melimpah, kekayaan yang melimpah, ketenaran yang luar biasa, dia tetap ambil waktu 3 kali sehari berdoa di hadirat Tuhan. Dia tinggalkan untuk sementara apa yang dia miliki. Dan dia memperbesar kapasitasnya untuk Tuhan. Nah, kita ini belum seperti Daniel. Kita belum seperti Daniel, saudara. Acap kali saya dan saudara lebih banyak kita tinggalkan Tuhan. Lebih banyak kita tidak berdoa, tidak bersekutu daripada kita berdoa dan bersekutu. Nah, bayangkan kalau kita seperti Daniel. Bisa jadi Tuhan sudah enggak kita anggap. Karena kelemahan manusia baru mundak sedikit, wis mundur. Ingat saudara, saya hanya mengingatkan saja. Saudara dulu sebelum bekerja, banyak yang meminta permohonan doa. Bantu doa untuk aku bekerja. Berdoa sungguh-sungguh. Ibadah tanpa bolong, berdoa sungguh-sungguh. Setelah bekerja, lihatlah diri. Kemana lama nggak ke gereja? Waduh, sibuk pekerjaan. Padahal sebelumnya dia menangis, meronta di hadapan Tuhan. Minta berkat pekerjaan. Setelah diberkati, kalau saudara menilai perkataan saya ini menghakimi, silahkan. Tapi mari kita mau melihat. Saudaraku. Banyak orang yang ketika memerlukan sesuatu, saya dan saudara memerlukan sesuatu, Tuhan beri. Dan kita langsung tinggalkan lagi. Karena sudah yang kita perlukan itu sudah ada dan merasa aman. Biar sumende itu bukan berdasarkan, sumende itu bersandar. Bukan berdasarkan apa yang kita pergumulkan dan terus kita terima, kita tinggalkan Tuhan. Bukan itu sandaran kita. Tapi walaupun setelah kita terima, kita mau berusaha semaksimal mungkin untuk terus datang kepada Tuhan. Daniel menerima segala yang luar biasa dari Tuhan. Tapi apa yang sudah menjadi komitmen darah dagingnya untuk bersekutu dengan Tuhan, dia nggak pernah lewatkan. Ayat yang ke-9, next, berikutnya. Pasal 7 ayat sampai 8, dia mendapatkan penglihatan tentang akhir zaman. Setelah berurusan dengan jabatan pemerintahan, sekarang berurusan dengan
masa depan. Pasal 7 sampai 8 itu tentang kerajaan-kerajaan Babel, Media, Persia, Yunani, Romawi, dan nanti yang terakhir adalah pemerintahan antikristus. Daniel sudah mendapatkan itu, gambaran. Next berikutnya, pasal 9. Dia memiliki intensitas doa dan puasa yang kuat. Nah, ini banyak gereja yang sekarang hari-hari ini menerapkannya. Puasa 21 hari puasa Daniel secara rantai. Tapi belum hebat seperti Daniel. 21 hari dia tanpa makan, tanpa minum. Dan puasanya bukan untuk kepentingannya, doa dan puasanya bukan untuk dirinya, bukan untuk Tuhan menjaga jabatannya, menjaga kejayaannya, ketenarannya, tapi dia berdoa dan berpuasa untuk apa? Keselamatan jiwa-jiwa, saudara. Keselamatan jiwa-jiwa. Masih ada di sini yang suka doa dan puasa? Halo? Halo? Masih ada yang suka doa dan puasa? Enggak perlu, kan doa puasa itu Tuhan sendiri yang tahu. Nah, kalau seperti ini konteksnya lain. Ada yang sering doa dan puasa supaya apa? Sama-sama dibangkitkan. Oh ya, dia doa puasa. Aku mau belajar. Seperti itu, saudara. Doa dan puasa. Dia punya intensitas doa dan puasa yang kuat. Lihat. Semua dari pasal 7, 8, 9 itu diperoleh dari hubungan yang kuat dengan Tuhan. Jadi dia menerima, dia kembalikan. Pasal 10 sampai 12 penglihatan akhir zaman secara keseluruhan sampai akhir dunia. Tuhan perlihatkan kepada Daniel. Mari kita lihat kesimpulan dari Daniel. Allah tidak hanya dipuji lewat mulut, tetapi juga dedikasi hidup atau tindakan untuk semakin menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Kalau saudara membaca dalam kitab Daniel pasal 1 sampai 6, Daniel memuji dengan mulut. Ada Allah di sorga yang menyingkapkan segalanya. Ada Allah yang menolong. Sehingga orang lain pun Nebukadnezar dan semuanya berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Daniel dan SMA Sadrak, Mesak, Abednego selalu berkata dengan mulutnya, ada Allah di sorga. Ada Allah yang sanggup membukakan segala rahasia. Ada Allah dengan mulutnya. Tapi bukan sekedar di mulut. Ketika menerjemahkan mimpi, apa yang mereka lakukan berempat? Doa sepakat. Tanya Tuhan, karena mereka yang nggak tahu. Dan mereka tetap punya kasih supaya para penafsir mimpi Raja Nebukadnezar tidak dibunuh. Supaya tetap diselamatkan, mereka berdoa sepakat, tanya Tuhan. Dan Tuhan memberikannya. Setelah itu mulutnya mengembalikan kemuliaan untuk Tuhan, ada Tuhan. Tapi dia juga melakukan tindakan yang semakin menjalin hubungan erat dengan Tuhan. Jadi kita mau belajar, bukan hanya kita mengembalikan kemuliaan pada Tuhan dari mulut saja, tapi juga dari tindakan untuk semakin menjalin hubungan erat dengan Tuhan. Mari kita lihat kesimpulan berikutnya. Kapasitas yang Tuhan berikan semakin besar. Kapasitas diri yang diberikan untuk Tuhan semakin besar juga. Tuhan memperbesar kapasitas Daniel.
tapi dia juga kapasitas diri yang diberikan untuk Tuhan semakin besar juga. Jadi Tuhan semakin memberkati, saya maju, saya tresno. Semakin maju, peradaban kita semakin maju, intelektual kita semakin maju, kekayaan kita semakin maju, uang kita semakin maju, kesuksesan kita harus semakin cinta kepada Tuhan. Ini Daniel. Semakin dia maju dalam pekerjaan urusan jasmani, dia juga semakin maju dalam urusannya dengan Tuhan. Bukan saya maju, saya melempem. Bukan semakin maju, malah semakin turun. Semakin menghilang, semakin pudar. Sehingga hanya terjadi seperti bayang-bayang saja. Mari kita belajar, saya pun juga belajar. Semakin Tuhan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, harus semakin cinta Tuhan. Perhatikan ini saudara. Ya, khotbah hari ini rodok manas no kuping. Mari kita lihat contoh berikutnya. 10 orang kusta. Dalam Lukas 17 ayat 17 sampai 19. Kita baca ayat ini sebagai kesimpulan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lukas 17 ayat 17 sampai 19 saja. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, di sini 10 orang kusta berdiri agak jauh ya, dan mereka tentunya ada di tempat pengasingan berdasarkan imamat, bahwa orang kusta itu najis dan dia harus ditaruh di luar perkemahan. Jangankan kalau perkemahan itu berbicara tentang tempat sembahyang, di luar kemah tempat tinggalnya harus ada ruangan khusus tersendiri, diasingkan, dikucilkan, dan setiap hari dia harus berteriak, aku kusta, najis, najis, najis. Setiap seminggu sekali imam melihat, meriksa. Oh, iki ono kustani. Nunggu lagi seminggu. Oh, mulai pudar. Nunggu lagi seminggu. Oh, dinyatakan tahir sembuh. Imam seminggu sekali meriksa. Tapi ketika ketemu dengan Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Jadi Yesus memerintahkan suatu perintah yang bertolak belakang dengan perintah hukum Taurat. Seharusnya imam yang mengoreksi, yang melihat mereka, tetapi mereka yang disuruh Yesus pergi ke imam-imam. Perlihatkanlah dirimu ke imam-imam. Tentunya memperlihatkan diri kepada imam-imam itu dalam keadaan tahir. Mereka orang Yahudi tahulah hukum tentang penyakit kusta. Tapi ketika mereka menjejakkan kaki melangkah untuk pertama kali menuju imam-imam, mereka menjadi tahir dalam perjalanan. Kalau kita menjawab pertanyaan Yesus di mana yang ke-9 tadi, ya tentunya dia ke imam-imam. Tapi kita mau melihat maksud Yesus. Lebih daripada menunjukkan ke imam-imam, sebenarnya yang menyembuhkan kamu itu siapa? Maksudnya Yesus seperti itu.
Kamu pergi ke imam-imam dalam keadaan sakit kusta. Pergi sampai di tengah jalan akhirnya menjadi tahir. Mari kita pelajari next berikutnya. Ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat. Mari kita lihat. Ya. Melihat itu bahasa Yunaninya eido. Terjemahannya melihat dengan matanya. Bukan mata rohani, tapi mata jasmani. Dia melihat dengan matanya bahwa dia sudah sembuh. Pikirannya main. Pikirannya segera bertindak untuk segera melakukan sesuatu. Jadi ketika matanya melihat aku tahir, langsung kepikirannya, aku harus melakukan sesuatu dengan segera ini. Bahwa ia telah sembuh, melihat, otaknya, pikirannya bermain. Nah, yang aku harus segera lakukan, kembali kepada Yesus. Kembali kepada Yesus. Memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Jadi begini saudara. Saudara telah terima apa dari Tuhan? Kita melihat suatu berkat. Kita melihat suatu prestasi yang kita sudah dapatkan. Kita melihat suatu jabatan kepercayaan dengan mata kita sudah kita peroleh. Nah sekarang bagaimana kita mengelola pikiran kita? Apakah kita berbangga diri, berpuas diri? Atau terlena? Atau sama seperti orang yang sudah disembuhkan dari kusta? Ketika pertolongan Tuhan nyata, aku harus segera melakukan sesuatu. Pertolongan ini sudah aku terima di depan mata kepalaku sendiri. Aku harus segera melakukan sesuatu. Segera datang kepada Yesus. Mengucap syukur, memuliakan Allah dan sujud menyembah. Atau hanya terlewatkan begitu saja saudara. Mari menjadi perenungan saya dan saudara pagi hari ini. Saudaraku. Ketika kita bergumul, Tuhan aku minta uang untuk bayar SPP anakku. Minta uang untuk bayar ini itu lain sebagainya. Tiba-tiba ada berkat yang Tuhan kirimkan dari segala penjuru, dari berbagai macam orang. Dan ketika kita melihat dari hasil doa kita, apa yang kita lakukan? Oh ya cepat-cepat ngelunasi SPP, oh cepat-cepat bayar iki, bayar iki, bayar iki. Atau kita memilih berlutut. Ya mungkin tidak harus berlutut. Minimal kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Berterima kasih. Kalau kita mau melatih seperti itu menjadi pola yang mendarah daging. Dan menjauhkan kita untuk tidak tergiur dari berkat-berkat jasmani. Ketika menerima sesuatu, tahu apa yang harus dilakukan oleh si kusta ini, yaitu kembali kepada Yesus dan menyembahnya. Klik berikutnya, seharusnya kita sama. Seharusnya kita sama. Nah, sekarang kita contoh yang terakhir. Contoh orang dunia. Blaise Pascal. Saudara pasti pernah mendengar ya yang sekolah hukum Pascal. Blaise Pascal. Saya akan bacakan sedikit saudaranya.
Bukunya bernama Ponces, bahasa Prancis. Pada usia 12 tahun, ia sudah menguasai semua dalil matematika dan fisika. Pada usia 16 tahun, ia menemukan dalil-dalil baru atau hukum atau rumus-rumus baru yang hingga hari ini sangat bermanfaat untuk berbagai ilmu, mulai dari kedokteran sampai astronautika. Pada usia 18 tahun, ia sakit keras. Pada usia 19 tahun, ia menjadi orang pertama yang menemukan sistem kalkulator digital. Pada usia 21 tahun, ia menemukan barometer, pompa hidrolik, dan alat suntik. Pada usia 24 tahun, ia mencari pegangan iman. Jadi mulai 24 tahun, usia 24 tahun, setelah segala penemuannya yang dia dapatkan dan berguna, dia mulai mencari pegangan iman. Pada usia 35 tahun ia lumpuh, pada usia 39 tahun ia meninggal. Blaise Pascal memang unik, pakar matematika dan fisika Prancis yang lahir pada tahun 1623 ini sepanjang hidupnya merasa gelisah. Ini adalah cuplikan buku yaitu Ponces itu ya. Sebab itu ia mencari, ia gelisah menghadapi misteri matematika dan fisika. Sama seperti kita ya, sama seperti saya pun dulu gelisah dengan matematika dan fisika. Itu gelisah sekali. Sebab itu ia mencari, lalu ia menemukan. Ia juga gelisah menghadapi misteri iman, sebab itu ia mencari, lalu ia menemukan. Dia dibesarkan dalam keluarga pencinta buku. Pascal gemar belajar secara mandiri. Usia 4 tahun ibunya meninggal dan dia tinggal bersama seorang kakak perempuan dan seorang adik perempuan. Ia dibesarkan oleh ayahnya seorang hakim akuntansi. Hidup Pascal padat dengan prestasi. Namun lambat laun ia mulai berefleksi, apa artinya hidup manusia? Ia menulis, ya, kalau kurenungkan, perhatikan, pendeknya hidup. Ini tulisan Pascal. Yang tertelan oleh keabadian sebelum aku ada dan sesudah aku ada, maka aku menjadi gentar dan heran mengapa aku justru hidup kini dan bukan dulu atau nanti. Siapakah yang menempatkan aku ada di sini, aku kini dan di sini? Mari kita lihat catatan yang penting. Mari kita lihat di layar juga, supaya saudara bisa membaca. Pascal menulis tidak mungkin Allah dapat menjadi tujuan apabila ia tidak merupakan titik tolaknya juga. Dan dia menemukan iman. Pada 23 November tahun 1654, kira-kira dari pukul 22.30 sampai 00.30, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, bukan Tuhan para filsuf dan cendekiawan, kepastian, kesadaran, sukacita, dan damai. Semuanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dia katakan, Tuhanmu akan menjadi Tuhanku. Semoga aku tidak lagi terpisahkan darinya. Pengingkaran diri yang manis dan menyeluruh. Pascal sang penemu telah menemukan Kristus, atau lebih tepat sang penemu itu telah ditemukan Kristus. Ini orang, kita semua tahu orang yang syarat dengan prestasi, banyak prestasi. Namun dia berkata tidak mungkin Allah dapat menjadi tujuan
apabila ia tidak merupakan titik tolaknya juga. Kalau titik tolak dari segala berkat yang Tuhan terima itu adalah berkat yang kita terima bukan Allah, maka tujuan kita bukan Allah, tapi berkat itu. Tapi kalau titik tolak kita dari berkat yang kita terima dari Allah adalah Allah sendiri yang memberi berkat, maka saya percaya tujuan utama hidup kita semuanya untuk Tuhan. Maka tepatlah ayat terakhir kita baca bersama-sama, Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36, ayat yang terakhir Roma 11 ayat 36, 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jangan takut dengan ayat ini ya saudara. Segala sesuatu itu dari Tuhan. Jadi apa yang dari Tuhan, ya harus kita kembalikan untuk Tuhan. Mungkin ayat ini, wow, kita memuliakan Tuhan. Tapi cerna baik-baik. Semua dari Tuhan harus kita kembalikan untuk Tuhan. Prestasi kebanggaan kita kembalikan untuk Tuhan. Uang kita kembalikan untuk Tuhan. Jabatan kita kembalikan untuk Tuhan. Kita pengelola. Kita pengelola. Makanya kalau ada orang yang berkata perpuluhan itu nyogeno gembala, kolektor nyogeno gembala, berarti kita nggak sadar itu uang kita itu dari mana. Oh ini dari pekerjaan kok, dari pagi sampai pagi. Sia-sialah orang yang bangun pagi sampai jauh malam duduk-duduk makan roti kalau Tuhan nggak memberkati. Berkorban, membantu orang lain, merugikan diri sendiri, berarti dia tidak mengerti bahwa segala sesuatunya dari Allah. Berbagi berkat untuk orang lain, karena Tuhan sudah memberkati. Salah satu cara yang bisa aku kembalikan kepada Tuhan, yang memberkati orang-orang lain. Dengan apa yang kita punya, Paulus katakan bukan dengan apa yang tidak kita punya. Tapi apa yang kita punya kita bisa berikan. Amsal katakan, kalau saudaramu datang, ya, memerlukan sesuatu, bukan utang duit ya, memerlukan sesuatu, dan di dalammu itu ada, kasihkan, jangan tunda. Kalau utang duit pun ada ya kita kasih utang, ya, tapi jangan lupa tetap itu tugas dan kewajiban untuk kita nyaur. Ya, itu kita sudah, itu hukum Alkitab maupun hukum dunia sama. Jadi kita bisa mengembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita menyadari semuanya dari Tuhan, bukan dari kita. Kalau Tuhan gak mengaruniakan otak, bagaimana kita bisa bijaksana, bagaimana kita bisa berprestasi, bagaimana kita bisa berpikir. Jadi kita berikan otak kita juga untuk Tuhan. Nah, dalam tulisan Pongses itu, salah satunya Pascal berkata, aku meletakkan otakku di bawah otaknya Tuhan. Karena dia telah menemukan Kristus. Makanya Pongses ini menjadi sampai sekarang ini buku yang penuh perdebatan. Karena kurang lebih 315 halaman berisi dengan perjalanan hidup Pascal. Dan lebih banyak bagaimana dia bercerita tentang perjumpaan pribadinya dengan Yesus. Dan dia anggap segala penemuannya itu adalah hal-hal yang omong kosong. Yang tidak berguna kalau tanpa Yesus di dalamnya. Tapi karena dia sudah menemukan Yesus dan dia meletakkan semuanya di bawah Yesus. Hari ini kita menikmati
berkat Tuhan melalui hidup Paskal. Kita bisa mengenal matematika perhimpunan, bilangan itu dari Paskal. Kita punya kalkulator yang elektronik muncul seperti juga di HP itu juga dari Paskal. Ilmu-ilmu teknologi komputer HP itu juga berkat dalil dari Paskal. Yang telah menemukan Kristus dalam hidupnya dan menyerahkan semua penemuannya kepada Tuhan. Di akhir hidupnya dia mengakhiri hidup dalam ketenangan dan kepuasan. Ada catatan kecil di sakunya. Ketika dia meninggal ditemukan oleh kakak atau adiknya kalau enggak salah. Sama seperti kata-kata intinya. Seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun dalam bahasa yang lain. Ya, kiranya firman Tuhan ini memberi kita pengertian yang baru. Tuhan tolong kita. Mari kita berdiri sama-sama. Kita menyembah Tuhan dalam waktu yang singkat ini. Kita mau menikmati hadiratnya ya saudara. Kita angkat satu pujian. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Bersyukur atas segala yang Tuhan berikan bagi kita. Banyaklah yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Layaklah kita dipuji, layaklah dia dipuji, layaklah dia disembah, layaklah dia dimuliakan, layaklah dia diagungkan oleh segala sesuatu yang telah kita terima dari dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia, walau topan datang menerjang, ku tetap setia. Terlalu banyak apa yang Tuhan telah beri, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan seluruh hidup kami, ku persembahkan seluruh hidupku. Haleluya, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta, walau badai datang menerjang, ku tetap
kasih Tuhan yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ku persembahkan. Oh haleluya, seluruh hidupku. Oh haleluya, ampuni kami ya Tuhan. Oh layak Kau dipuji selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oh, terlalu banyak. Terima kasih Tuhan yang Tuhan telah beri. Oh haleluya, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Haleluya, ku persembahkan seluruh hidupku. Haleluya, haleluya. Dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, kita bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Renungkan segala kebaikan Tuhan. Renungkan atas segala apa yang Tuhan telah kerjakan bagi saya dan saudara. Mari kita belajar untuk semakin membangun kapasitas diri kita untuk Tuhan. Sama seperti Tuhan terus menambah kapasitas, menambah kepercayaan dalam hidup kita, kita juga melakukan yang sama. Haleluya. Sama seperti satu orang penyakit kusta, ketika dia tahu, ketika dia mengerti pertolongan Tuhan, dia lebih memilih untuk menyembah Yesus, bersyukur, memuliakan Allah. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, kami muliakan Kau dengan mulut kami, dengan pikiran kami, dengan hati kami, dengan perbuatan kami, dengan segala pemberian kami kepada Tuhan. Engkau dipermuliakan di dalamnya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau memberkati setiap umat-Mu di tempat ini, terus bertumbuh-tumbuh dan terus bertambah-tambah di dalam Tuhan, di dalam urapan Roh Kudus-Mu. Biar segala apa yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kelola, Engkaulah yang menjadi tujuan utama di dalamnya. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan buku tabungan. Kita akan melakukan program yang dipesankan oleh Ibu Gembala kepada saya. Untuk tahun ini kita akan mengadakan program seragam, ya, dari anak-anak sampai dewasa. Silakan Bapak Ibu menabung. Saya hanya menyampaikan pesan Mama sebelum beliau meninggal. Mama pesan program khusus untuk pembuatan seragam yang sudah bertahun-tahun tidak dibuat, adakanlah lagi kalau Mama masih hidup. Kalau Mama bukan ada, teruskan. Bukan program saya, program jemaat Tuhan. Ya, tidak ada, sekali lagi tidak ada unsur paksaan.
Mari kita bekerja bersama-sama. Tuhan berkati. Puji Tuhan, saudara sudah diberkati firman Tuhan. Saudara mau tetap cinta, saudara mau tetap setia. Apa yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita berikan yang terbaik selain hidup kita kepada Tuhan. Kita akan persembahan yang kedua. Mari kita kepujian. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku yang baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Pujilah memberkati seluruh jemaatmu, baik korban yang sudah kerjakan pertama, kedua, sepersepuluh hari ini kembalikan sesuai dengan firman yang baru kami dengar. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua. Haleluya. Amin. Tutup dalam doa berkat. Nanti latihan pujian kaum Musa, ya, kaum pria. Tuhan berkati. Selasa doa pemuda, jangan lupa hari Rabu, sebenarnya ini ibadah kaum pria, diminta oleh keluarga Bapak Janja Yohan atau Bu Kristiase, hari Rabu ibadah rumah tangga depan gereja itu di rumahnya Ibu Kristiase, bukan 5:30, tapi diminta atau kita mulai jam 5 sore. Ya, jangan lupa nanti 5:30 tumuk-tumuk karek mangane akeh ya penak ya. Jam 5 sore ibadah rumah tangga ya di rumahnya Bapak Yohan atau Ibu Kristiase ya. Tuhan berkati. Kami tetap ibadah tengah minggu ya. Lalu Jumat tepat doa ya. Contoh Daniel ya. Lalu Sabtu ibadah kaum muda, minggu anak kelas minggu pagi, siang ibadah raya minggu ketiga. Saudara ingat ya, minggu ketiga kita persembahan ketiga untuk kas anak-anak kita, yaitu anak-anak tamburin. Tuhan Yesus berkati. Kalau di sama anak saya tadi diumumkan menabung, sekarang masih bulan 2. Minggu saudara nabung, ya, minggu lagi nabung. Nanti Oktober mungkin ditutup. Ya, seragamnya sudah enteng lah. Seragamnya harganya 100, aku punya tabungan 75, enteng.
Ki Omangga 25 kurangannya seragam, contoh atau umpama ya. Nah ini puji Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Mbak Tiwi, kita lihat sudah ya diberi kesehatan oleh Tuhan ya. Berapa minggu tidak bisa di hari ini ya. Mbak Tiwi sudah diberi kekuatan oleh Tuhan. Maju terus Mbak Tiwi sampai Yesus datang itu kali ya. Nanti Mas Anggi ya. Tuhan memberkati, kita akan tutup dalam doa. Kunaikan syukur. Berdiri bersama-sama. Pria-pria tinggal sebentar latihan pujian. Kunaikan syukur buat hari yang kau beri. Bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiap Dia besar setia, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Awal pertengahan sampai akhir Tuhan sudah pelihara, dan firman-Mu meneguhkan seluruh jemaat-Mu yang ada di Tunggul Permanu pada siang ini ya Bapa. Dan Tuhan sudah memberkati kami semua, pekerjaan jemaat-Mu Tuhan sudah memberkati, kesehatan Tuhan memberkati. Pulihkan dalam kesehatan terus yaitu Mbak Tiwi, kesehatan terus Ibu Tuti, Tuhan yang lain Bu Dituriati, pulihkan semua jemaat-Mu untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah ini, pulang Allah menyertai, jauh dekat antar semuanya, dan kembalikan hari Rabu untuk ibadah rumah tangga keluarga Pak Yohan. Tuhan memberkati, dan kami serahkan semua pekerjaan, aktivitas jemaat-Mu, rumah tangga dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini hingga Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Bagian kami jemaat-Mu siang ini berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara semua ya. Kembali ke hari Minggu kembali berhimpun. Haleluya.